1-3 membahas mengenai teorema-teorema limit yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan berbagai limit pada fungsi aljabar, gitu ya. Jadi ada beberapa teorema yang kita bisa pergunakan di sini. Di antaranya ada 8 ya. Kita misalkan bahwa kita memiliki bilangan n ini merupakan bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat yang positif. Ada k sebagai konstanta, terus ada f dan g yang merupakan fungsi dan memiliki limit di titik c. Yang pertama, limit k untuk x mendekati c, mau berapapun c-nya, ini tetap hasilnya sama dengan k. Jadi kita tergantung kepada si k yang diberikan, gitu ya. Yang kedua, limit x untuk x mendekati c, ini nilainya sama dengan c. Karena kita tinggal substitusi saja kan, x-nya sama dengan c. Kemudian yang ketiga, limit k dikali fx, x mendekati c, gitu ya. K ini sebagai konstanta boleh kita geser ke sebelah kiri. Jadi ceritanya ini jadinya k dikali limit fx untuk x mendekati c, ya. Yang keempat kita punya limit x mendekati c dari fx positif negatif gx. Jadi maksudnya gini, dalam operasi penjumlahan ataupun dalam operasi pengurangan yang seperti ini boleh kita jabarkan sebagai limit fx untuk x mendekati c positif negatif limit gx untuk x mendekati c, ya. Nah, terus yang kelima, limit dari gitu ya fx dikali dengan gx untuk x mendekati c, ini sama dengan, ini boleh kita jabarkan juga, jadi limit fx untuk x mendekati c dikali dengan limit gx untuk x mendekati c. Yang keenam kita punya ada limit fx dibagi gx untuk x mendekati c. Ini boleh dituliskan kembali sebagai limit fx untuk x mendekati c dibagi dengan limit gx untuk x mendekati c. Tapi ada syaratnya ya di situ, bahwa limit gx untuk x mendekati c itu tidak boleh sama dengan 0. Alasannya kenapa? Kalau misalnya ini dibagi 0 kan jadi hasilnya jadi tak hingga ya, yang kemudian tidak dapat didefinisikan lagi pada himpunan bilangan real. Oke, next kita punya nomor 7 ya. Limit fx pangkat n untuk x mendekati c ini sama dengan limit fx untuk x mendekati c dipangkatkan dengan n. Ceritanya pangkat itu dikeluarin gitu ya, dikeluarin, terus yang fx ini sebagai limit tetap sama artinya walaupun kemudian dia dipangkatkan gitu. Terus yang ke-8 kita punya limit dari akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c ini akan sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Dalam hal ini kita harus kasih syarat bahwa limit fx untuk x mendekati c ini nilainya lebih dari 0 dan n-nya itu untuk n yang genap. Oke, n-nya untuk n yang genap. Nah, kalau n-nya nanti ganjil gimana? Ya, nggak masalah, ininya nanti kecil dari 0. Si limit fx x mendekatinya kurang dari 0 gitu, itu tidak masalah. Oke, demikian beberapa teorema yang nanti boleh kita pakai. Terus yang teorema B ini adalah teorema distribusi. Teorema distribusi ini jika diberikan f fungsi polinomial ataupun fungsi rasional, maka limit x mendekati c dari fx ini sama dengan si fc. Ya, limit fx untuk x mendekati c ini akan sama dengan si fc. Dengan syarat fc-nya itu harus terdefinisi. Oke, kalau tidak terdefinisi, nah berarti harus dilakukan manipulasi gitu. Persamaan fx-nya ini harus diapain dulu nih biar bisa terdefinisi. Misalnya difaktorkan. Misalnya lagi kali dengan
sekawannya mungkin ya, yang kayak gitu-gitu. Oke, kemudian teorema C, kita punya jika fx sama dengan gx untuk setiap x dalam interval buka yang memuat C, dan jika limit gx untuk x mendekati C itu ada, maka limit gx untuk x mendekati C ada, dan limit fx untuk x mendekati C akan sama dengan limit gx untuk x mendekati C. Ya, Anda punya fx, Anda punya gx, dan keduanya itu sama. Terus udah gitu limit gx untuk x mendekati C itu ada, ya toh? Maka Anda boleh ambil kesimpulan bahwa limit fx untuk x mendekati C akan sama dengan si limit gx tadi, yang x mendekati C. Oke, selanjutnya adalah teorema Apit. Teorema Apit ini kita diberikan fungsi FGH. Fungsi FGH. Ya, terus udah gitu memenuhi fx kecil dari sama dengan gx, kecil dari sama dengan hx untuk setiap x. Oke, fungsi FGH ini memenuhi hubungan sebagai berikut. Jadinya nanti ya, menurut teorema Apit, jika limit fx x mendekati C ini sama dengan limit hx x mendekati C, dan nilainya sama dengan L, maka limit gx untuk x mendekati C nilainya akan sama dengan si L. Oke. Ceritanya kita punya fx kecil sama dengan gx, kecil sama dengan hx. Diketahui limit fx, diketahui limit hx, dan nilainya sama-sama L. Kalau gitu boleh diambil kesimpulan limit gx itu nilainya akan sama dengan si L. Oke, gitu ya, teori untuk si teorema Apit. Kita punya beberapa soal latihan di sini, ya, ada beberapa soal latihan di sini. Ini nanti kita gunakan si teorema-teorema yang tadi sudah diberikan sebelumnya. Oke, nomor 1 boleh kita kerjakan terlebih dulu. Ini dia ya, nomor 1. Nomor 1 itu tadi soalnya adalah gimana tadi? Oke, nomor 1 diberikan diketahui ada limit x mendekati A dari si fx ini sama dengan 3, dan juga diketahui limit gx untuk x mendekati A nilainya sama dengan -1. Yang ditanya adalah, ini yang bagian A ya, yang bagian A, limit dari x mendekati A untuk fungsi f pangkat 2x ditambah g pangkat 2x. Oke, ini saya perbesar biar lebih gampang lihatnya. Jadi ini yang mau kita kerjain. Nah, yang satu ini ya, dengan menggunakan teorema, ini boleh kita buat kesamaannya sebagai berikut. Limit x mendekati A dari f kuadrat x ditambah g kuadrat x. Kita boleh lihat kesamaannya itu sebagai berikut ya. Ini sama dengan, saya bikin ke bawah aja, akar dari, ya kan, tadi kan ada teorema yang berkata demikian. Kita bikin dia jadi ke bawah, bentuk akar, jadi di bawah akar dia. Akar dari limit x mendekati A, yang ini saya tuliskan kembali sebagai f kuadrat x ditambah
Oke, saya tuliskan lagi notasi limitnya, limit X mendekati A. Tidak ada titik dari tadi ternyata. Oke, limit X mendekati A untuk si G pangkat 2X. Oke, kalau gitu ini sama dengan, ya enggak? Dalam bentuk pangkat tadi bagaimana? Limit X mendekati A, si Fx terus dikuadratin kan? Nah, sama yang sebelahnya juga gitu. Ada limit X mendekati A, kemudian ada Gx, ini dikuadratkan. Oke, tadi kita ketahui bahwa limit Fx untuk X mendekati A sama dengan 3 toh? Sama dengan 3, aduh. Oke, sama dengan 3. Kalau gitu ini jadinya gini, akar dari berapa? 3 dipangkat 2-in. 3 kuadrat. Ditambah, ya toh? Limit dari Gx untuk X mendekati A kita ketahui dari soal yang diberikan itu sama dengan negatif 1. Jadi ini ditulis kembali sebagai negatif 1 pangkat 2. Dihitung-hitung, ini jadi 9, ini jadi 1, 9 tambah 1, 10. So, ini akar 10. Oke, cukup mudah ya. Jadi kayaknya untuk soal latihan yang selanjutnya ini saya boleh serahkan kepada Anda untuk Anda boleh kerjain. Ya, Anda boleh selesaikan dan dilanjutkan juga dengan soal latihan yang ini. Sama ya, coba dicari. Ada nggak nilai limitnya dari masing-masing limit berikut ini? Kalau nggak ada, ya boleh juga Anda nyatakan sebagai suatu fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Ya. Oke, selamat bekerja. Kalau begitu, silakan dikerjakan. Dan demikian untuk pembahasan mengenai 1-3. Setelah ini akan dilanjut dengan pembahasan dari 1-4. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan juga ya kepada saya. Oke, atas perhatian dan juga partisipasinya saya ucapkan terima kasih.